Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pembahasan materi pertidaksamaan logaritma ya. Setelah kemarin kita belajar tentang persamaan logaritma, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan logaritma. Apa sih pertidaksamaan logaritma itu? Pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang mengandung fungsi logaritma gitu ya. Ada log, log, log. Oh, itu berarti fungsi logaritma, dan ini adalah contoh pertidaksamaan yang mengandung logaritma. Bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah sama dengan pertidaksamaan kuadrat atau pertidaksamaan linear ya? Penyelesaiannya sama saja, cuma ada tambahan gitu ya. Kalau menyelesaikan yang pertidaksamaan logaritma, nanti ada penyelesaiannya yaitu irisan ya. Irisan. Kalau pertidaksamaan kuadrat dan linear itu jawabannya langsung ketemu ya. X lebih dari 0, misalkan X lebih dari 5. Nah, khusus untuk pertidaksamaan logaritma nanti ketemunya irisan gitu ya. Nanti ada daerah hasil yang memenuhi syarat dari fungsi-fungsi ini ya. Jadi syaratnya ini persamaan logaritma bisa diselesaikan. Syaratnya fx-nya harus lebih dari 0 dan gx-nya harus lebih dari 0. Mengapa? Karena kalau kurang dari 0 bukan bentuk logaritma gitu ya. Tidak bisa diselesaikan. A lebih dari 1. A itu apa sih Pak? A itu adalah basis dalam logaritmanya ya. Basis dalam logaritmanya ada 2 log sekian, 5 log sekian. Nah itu namanya basis. Kalau basisnya lebih dari 1 berarti 2 log. Nah itu kan basisnya lebih dari 1. 5 log. Atau log. Log itu kan basis 10. Berarti menyelesaikannya sama gitu ya. A log fx lebih dari A log gx. Penyelesaiannya juga sama. Fx lebih dari gx ya. Lihat ini fx ada di kiri. Fx ada di kiri. Ini gx ada di kanan. Gx juga ada di kanan. Nah, khusus untuk yang basisnya kurang dari 1, misalkan basisnya setengah. Setengah log fx lebih dari setengah log gx, maka penyelesaiannya tandanya berubah. Asalnya lebih dari jadi kurang dari. Jadi kalian hafalkan ini saja satu. Ketika basisnya lebih dari 1, maka tandanya tidak berubah ya. Tandanya tidak berubah. Tapi ketika kurang dari 1 maka harus berubah dari persamaan asalnya. Kalau asalnya lebih dari, makanya di sini jadi kurang dari. Kalau asalnya ini lebih dari, makanya kurang dari. Ini juga sama. Ketika ini lebih dari, ini juga lebih dari. Kalau ini mah gampang menghafalkannya. Kalian tinggal kalau ini lebih dari, pasti ini juga lebih dari. Kalau ini kurang dari, maka ini jadi kurang dari ya. Gitu. Cara menghafalkannya cukup rumus yang ini saja. Ketika A-nya lebih dari 1, maka tandanya tidak berubah. Kalau basisnya antara 0 dan 1, maka tandanya berubah. Kalau lebih dari, ininya jadi kurang dari penyelesaiannya. Kalau ininya kurang dari, maka penyelesaiannya harus lebih dari, begitu ya. Dan di samping itu, kalian juga harus tahu bahwa syarat fx harus lebih dari 0 dan gx harus lebih dari 0. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soal ya. Misalkan 2 log x kuadrat min 2x ya. Lebih dari aja dulu ya. Lebih dari 2 log x plus 10 misalkan ya. 2 log dalam kurung x kuadrat min 2x ya. Lebih dari 2 log dalam kurung x plus 10. Contoh yang ini kita mengacu kepada aturan yang ini ya. Lihat lognya 2 berarti untuk A lebih dari 1. Lihat. Berarti penyelesaiannya adalah fx lebih dari gx.
Jawabannya di bawah lah. Ini pertanyaannya berarti tentukan himpunan penyelesaian ya. Misalkan contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari gitu ya. Ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari tentukan himpunan penyelesaian dari itu ya. Ini soalnya ini tidak sama logaritmanya. Nah, jawabnya jawab. Nah, cek syaratnya dulu ya. Boleh. Mau cek syaratnya dulu boleh. Misalkan cek syarat itu begini. Fx lebih dari 0. Berarti Fx itu kan ini nih. Ya, harus lebih dari 0. Lalu Gx lebih dari 0. Boleh kita syaratnya dulu. Cara menyelesaikannya syarat. Ya, kita cek syaratnya dulu. Berarti X kuadrat min 2X. Ini Fx ya. Harus lebih dari 0. Ketika ini difaktorkan gitu ya, maka ini jadi X nya dikeluarkan, berarti ini dibagi X nya, X kuadrat dibagi X tinggal X min 2X dibagi X jadi tinggal min 2 lebih dari 0 gitu ya. Kalau X yang ini berarti 0 ya. Kalau X yang ini berarti 0, maka tinggal X yang ini nih, X min 2. Berarti X min 2 lebih dari 0. Berarti X negatif 2-nya pindah ke sini jadi positif 2. Syarat yang pertama, X lebih dari 2. Gitu ya. Syarat yang kedua, ini Gx. X plus 10 harus lebih dari 0. Berarti X harus lebih dari negatif 10. Ini syarat yang kedua ya. Ini syarat pertama tadi Fx harus lebih dari 0. Syarat yang kedua Gx harus lebih dari 0. Dan syarat yang ketiga ini nih. Kalau lebih dari, ininya juga lebih dari berarti syarat yang kedua. Ini 1 Romawi ya. Di sini 2 Romawi. Syarat yang kedua, maka selesaikan. Berarti X kuadrat min 2X lebih dari ya, karena lebih dari ya, tandanya tidak berubah. X plus 10. Nah ini Fx lebih dari Gx. Nah, sesuai dengan penyelesaiannya ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini buat dulu jadi seolah-olah ini persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu jadi begini. Ruas kanan dipindah ke ruas kiri, ini jadi 0. Ruas kanan kita bikin 0. Jadi sebuah persamaan kuadrat. X kuadrat min 2X. Ini X-nya pindah ke sini jadi negatif X. Min 2X min X berarti min 3X ya. X-nya jadi negatif 1X ya. Min 2X dikurangi X adalah min 3X. Sekarang ini 10-nya positif. Kalau pindah ke sini jadi negatif 10 lebih dari 0. Nah, ini kan sebuah persamaan. Kalau jadi persamaan kuadrat, ini akan menjadi persamaan kuadrat ya. Dimana kalau difaktorkan, nah ini akan mempunyai daerah hasil ya. Jika dikalikan negatif 10, jika dijumlahkan negatif 3. 10 itu 1 kali 10, 2 kali 5 ya. Yang menghasilkan negatif 3 nanti paling 2 sama 5 ya. 2 kali 5, 10. Supaya jadi negatif berarti ya, negatif 5. 2 dikurangi 5 kan negatif 3. Berarti ini yang memenuhi adalah 2 dan negatif 5. 2 kali negatif 5, negatif 10. Dijumlahkan 5 sama 2, negatif 3. Ini sudah memenuhi ya. Angka 2 dan negatif 5 ini sudah memenuhi. Maka faktornya adalah X.
plus 2 dan X min 5. Nah, ini karena berupa pertidaksamaan, maka penyelesaiannya bukan X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 5, tetapi berupa rank atau daerah hasil. Kita buat dulu tanda panah, misalkan ini 0 ya, tengah-tengahnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ini 0 ke kanan berarti positif, ke kiri berarti negatif. Lihat, ini sebuah persamaan kuadrat. Anggap saja ini persamaan kuadrat, maka daerah hasilnya, nah, kalau lebih dari berarti bukan di tengah, di pinggir ya. Berarti kalau di pinggir, kalau ini kurang dari ya, kalau ini kan ada variabel X kuadrat di depannya, sebetulnya ada koefisien. Koefisiennya ini bernilai positif ya. Bernilai positif 1. Maka kalau pertidaksamaannya lebih dari ini, daerah hasilnya adalah di pinggir ya, bukan di tengah. Mari kita lihat batasnya. X plus 2 sama X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Berarti min 2 itu di sini titiknya. Lalu X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini pertidaksamaan kuadrat, maka mempunyai daerah hasil. Kalau koefisien X kuadratnya bernilai positif dan ininya bertanda lebih dari, maka daerah hasilnya adalah dari sini ke pinggir ya. Ini daerah hasil. Dan dari sini negatif 2 ke ini daerah hasil. Terus sampai sana maksudnya ya. Ini juga terus sampai tidak terbatas. Lalu kita lihat X lebih dari 2. X lebih dari 2 itu berarti 1, 2. Nah, dari sini kalau lebih dari berarti ke kanan ya. Sampai tidak terbatas. Lalu X lebih dari negatif 10. X lebih dari negatif 10 itu berarti mana ini? 0, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, 7, negatif 8, negatif 9, negatif. Ini negatif 10 ya. Nah, ini negatif 2, ini 2, ini tadi berapa? 5 ya. Batasnya 5. Nah, ini negatif 10. Negatif 10 itu X lebih dari negatif 10. Berarti kalau lebih dari negatif 10 ke kiri atau ke kanan. Kalau negatif 10 lebih dari, kalau negatif itu bukan ke kiri ya, tapi ke kanan, dia ke sini. Nah, kurang lurus ya. Ini daerah hasilnya. Lihat, ini ada irisan ya. Irisan untuk lebih dari negatif 10 dan kurang dari negatif 2, berarti ini berupa rank irisan ya, oleh garis ini memenuhi, oleh garis ini juga memenuhi, berarti ini daerah hasil. Ini daerah hasilnya karena ada irisan antara kurang dari negatif 2 ya, kurang dari negatif 2 dan lebih dari negatif 10. Kurang dari negatif 2, dari negatif 2 ke bawah ke sini.
Kalau lebih dari negatif 10 berarti dari negatif 10 ke sana. Nah, khusus yang ini, lihat ini lebih dari 5 ya. Dari 5 ini maka daerah hasilnya kan yang luar nih, ini irisan. Ini juga X lebih dari 2 ya, berarti X lebih dari itu dari sini. Tuh. Daerah ini memenuhi untuk X lebih dari 2 ya, juga memenuhi untuk X lebih dari 5 ya. Nah, ini daerahnya. Berarti yang memenuhi itu adalah X lebih dari 5 ya. Dan ini antara X lebih dari negatif 10 dan X kurang dari negatif 2 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya kalau begitu 1 ini irisan 2 berarti X lebih dari negatif 10. Nah, ini negatif 10. Lebih dari negatif 10 berarti dari negatif 10 ke atas. Lalu X kurang dari negatif 2 nih. Dari negatif 2 ke bawah. Ada tanda kurang dari tidak pakai sama dengan, maka ini negatif 2-nya tidak ikut ya. Makanya pakai bulatan kosong. Kalian gambar yang rapih ya. Ini irisan. Kalau antara negatif 2 dan 2 ini bukan irisan. Jadi tidak memenuhi untuk keduanya. Berarti harus terpenuhi dua-duanya. Harus ada irisan antara dua daerah ini nih. Kalau ini hanya terpenuhi oleh X lebih dari 2 nih daerah ini. Tidak memenuhi untuk X lebih dari 5. Maka ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Daerah ini juga tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya dalam ini nih. Dari negatif 10 sampai dengan negatif 2. Dari negatif dari 5 ke atas ya, 5 dan seterusnya. Ini memenuhi. Berarti himpunan penyelesaian dari 2 log X kuadrat min 2X lebih dari 2 log X plus 10 adalah X lebih dari negatif 10 dan X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 5 gitu ya. Takkan sanggup hatimu